Pada abad ke-19, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Gerardus Johannes Mulder pertama kali memperkenalkan istilah protein. Ia meneliti zat penting yang terdapat pada jaringan makhluk hidup, zat yang ternyata menjadi dasar dari setiap proses kehidupan. Kata protein berasal dari bahasa Yunani, protos yang berarti yang utama atau yang pertama. Nama ini diberikan oleh ahli kimia Swedia Jos Jakob Berzelius karena ia percaya bahwa protein adalah zat yang paling mendasar bagi kehidupan. Zat ini tersusun dari unsur C, H, O, dan N, lalu membentuk asam amino. Saat asam amino saling bergabung, terbentuklah rantai polipeptida yang melipat menjadi molekul protein, yaitu penyusun utama tubuh semua makhluk hidup. Jenis-jenis protein itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan bentuk dan struktur. Yang kedua, berdasarkan fungsinya di dalam tubuh. Dan yang terakhir, berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan bentuk dan struktur ini terbagi lagi menjadi 3 bagian protein. Yang pertama, protein fibros atau fibrosa, protein globular atau globularis, dan protein membran atau membranosa. Protein fibros ini bentuknya memanjang dan juga berserabut, bersifat kuat dan juga tahan lama. Nah, protein fibros ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu kolagen dan juga keratin. Contoh kolagen itu seperti tulang dan juga kulit, dan keratin contohnya seperti rambut dan juga kuku. Selanjutnya ada protein globular atau globularis. Protein globular ini bentuknya itu bulat, mudah larut dalam air, serta berperan dalam reaksi biokimia. Contohnya seperti enzim, hemoglobin, dan juga antibodi. Yang terakhir adalah protein membran atau membranosa. Protein ini menempel pada membran sel atau menjadi bagian dari integral membran sel, dan peran dari protein membran ini adalah sebagai transport dan juga reseptor. Contohnya itu seperti protein saluran ion dan juga protein reseptor hormon. Sekarang kita masuk dalam bagian jenis protein berdasarkan fungsinya di dalam tubuh. Yang pertama, protein struktur. Fungsinya menyusun jaringan tubuh seperti kolagen dan juga keratin. Yang kedua, protein enzim. Fungsinya mempercepat reaksi kimia seperti amilase dan juga lipase. Yang ketiga, protein transport. Fungsinya mengangkut zat misalnya seperti hemoglobin yang membawa oksigen. Yang keempat, protein pertahanan atau antibodi. Fungsinya untuk melawan penyakit dan juga infeksi. Dan yang terakhir, protein sinyal atau reseptor yang fungsinya untuk mengatur komunikasi antar sel misalnya seperti insulin. Dan yang terakhir, jenis protein berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi 2 bagian, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani sumbernya itu seperti daging, ikan, telur, susu, dan kandungan asam aminonya juga lengkap. Protein nabati contohnya itu seperti kacang-kacangan, tempe, kedelai, biji-bijian, dan juga beberapa asam amino mungkin kurang, tapi bisa dikombinasikan agar lengkap seperti itu. Fungsi-fungsi utama protein dalam tubuh manusia. Yang pertama, struktur tubuh. Contohnya seperti keratin. Keratin berfungsi untuk memberikan kekuatan, kekerasan, dan perlindungan pada bagian tubuh tersebut agar tidak mudah rusak atau rapuh. Misalnya rambut bisa tumbuh kuat dan tidak mudah patah karena adanya protein keratin di dalam batang rambut. Selanjutnya yaitu protein sebagai transportasi zat. Contohnya adalah hemoglobin yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh.
Selanjutnya yaitu protein sebagai sistem pertahanan tubuh. Contohnya seperti antibodi yang melawan virus dan bakteri, penyebab penyakit terbuat dari protein. Protein juga berfungsi sebagai sumber energi tubuh. Protein akan dipecah menjadi asam amino yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi. Protein juga sebagai pengatur metabolisme melalui enzim yang merupakan protein khusus yang mempercepat proses metabolisme seperti pencernaan makanan atau pembentukan energi. Protein juga sebagai pendukung pertumbuhan, misalnya anak-anak yang sedang tumbuh membutuhkan banyak protein untuk membentuk otot, tulang, dan sel-sel baru. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini disebut dengan sintesis protein. Pernah nggak sih kita bertanya mengapa tubuh kita harus membuat protein? Proses yang memainkan peranan penting dalam tubuh kita diantaranya untuk transportasi zat dan pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita membutuhkan protein. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terbagi menjadi dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi, singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Di sini kami mengambil proses transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahap yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadinya proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan codon. Selanjutnya, mRNA yang dikenal dengan codon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi.